Halo, Assalamualaikum. Jumpa lagi di channel YouTube aku. Dan di video kali ini aku mau bahas mengenai TKP. Oke, ini aku udah siapin soalnya. Langsung aja kita bacain. Pengemis di kota Pontianak terkena razia dinas sosial setempat. Pengemis tersebut kedapatan memiliki uang sebesar 50 juta dan aset berupa rumah bertingkat. Dalam keterangannya, Dinas Sosial Kota Pontianak menyebutkan bahwa pengemis itu kerap mengganggu masyarakat. Perbuatan yang dilakukan pengemis telah melanggar atau bertentangan dengan nilai Pancasila, yakni sila ke. Oke, teman-teman, kalian harus pahami dulu yang dimaksud dengan soal dan apa yang menjadi pertanyaan di soal tersebut. Kemudian untuk opsi bisa dilihat itu ada sila 1, sila kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Oke, dari soal kita udah bisa dapat informasi bahwasannya terdapat pengemis yang memang sering mengganggu masyarakat untuk di daerah kota Pontianak. Nah, kira-kira perbuatan pengemis ini yang mengganggu masyarakat ini bertentangan dengan sila keberapa? Oke, jadi pengemis mengganggu masyarakat ini berarti kan hubungan antara manusia dengan masyarakat. Ya, benar. Ini adalah hubungan antara manusia dengan masyarakat. Nah, teman-teman, kalau manusia dengan masyarakat, ini masuknya ke sila keberapa? Kalau manusia dengan manusia adalah sila kedua. Kalau manusia dengan masyarakat, ini masuk ke dalam sila ke-5. Ya, benar. Jadi, karena pengemis ini mengganggu masyarakat, ini masuk ke dalam bentuk sila ke-5, sehingga bertentangan dengan sila ke-5. Sila ke-5 ada di opsi yang mana? Ada di opsi yang E. Oke, untuk soal ini jawabannya adalah yang E. Pengemis mengganggu masyarakat ini merupakan pelanggaran ataupun perbuatan yang bertentangan dengan sila ke-5. Oke, teman-teman, kalau udah paham, kita bisa lanjut ke soal yang berikutnya. Dan ini dia soal yang kedua, sudah aku siapin dan bisa langsung kita bacain. Sumpah Pemuda mencerminkan semangat persatuan dan kesatuan nasional. Peristiwa ini menjadi tonggak sejarah penting dalam perjuangan menuju kemerdekaan Indonesia yang akhirnya tercapai pada tahun 1945. Oleh karena itu, tanggal 28 Oktober dirayakan setiap tahun sebagai Hari Sumpah Pemuda di Indonesia. Sebagai generasi penerus bangsa, implementasi semangat Sumpah Pemuda dapat kita wujudkan dengan Oke, teman-teman, jadi usahakan untuk baca soal itu sekali aja, tapi kalian tuh memahami dari isi soal tersebut. Nah, yang ditanyakan adalah gimana sih implementasi dari semangat Sumpah Pemuda yang dapat kita wujudkan, oke? Implementasinya tuh gimana? Nah, di keterangan juga bahwasanya Sumpah Pemuda mencerminkan semangat persatuan dan kesatuan. Itu adalah keywordnya ya, teman-teman. Jadi, Sumpah Pemuda mencerminkan persatuan dan kesatuan. Yang menjadi pertanyaannya, gimana sih implementasinya? Bisa kita lihat untuk opsi jawabannya. Opsi A, ikut berpartisipasi dalam pemilu. Oke, untuk opsi yang A ini tidak mencerminkan ya, terkait dengan semangat persatuan dan kesatuan dalam Sumpah Pemuda. Jadi, kurang tepat. Oke, kita lanjut lagi ke opsi yang B. Opsi yang B, berpartisipasi sebagai sukarelawan di daerah yang terkena bencana. Oke, ini juga tidak mencerminkan persatuan dan kesatuan. Oke, kita lanjut lagi. Opsi yang C, yaitu mempererat persatuan antar mahasiswa dari berbagai daerah di kampus. Nah, ini bagus ya, sesuai. Jadi ini mencerminkan persatuan dan kesatuan yang mana merupakan semangat dari Sumpah Pemuda. Jadi opsi C bisa kita keep dulu ya. Oke, lanjut lagi ya. Ya, opsi yang D, bekerja keras demi perbaikan ekonomi. Nah, yang D ini kurang tepat ya teman-teman.
Dan yang terakhir, belajar dengan tekun sebagai penerus bangsa. Nah, yang E ini juga positif, tapi jawaban ini kurang tepat karena tidak mencerminkan bentuk dari persatuan dan kesatuan yang ada dalam Sumpah Pemuda. Nah, teman-teman jangan sampai terkecoh, jangan karena di opsi E ini ada penerus bangsa, kalian memilih karena disoalkan ada tuh ya, penerus bangsa. Jadi seakan-akan itu adalah keywordnya, tapi itu bukan ya teman-teman. Nah, untuk soal yang ini kita udah menemukan jawabannya, itu ada di opsi yang C. Implementasi semangat Sumpah Pemuda itu dapat dilakukan dengan mempererat persatuan dan juga kesatuan ya antar mahasiswa dari berbagai daerah di kampus. Oke, kita lanjut lagi ke soal yang terakhir. Bisa teman-teman langsung bacain aja. Jepang saat ini tengah bergelut dengan efek dari fenomena depopulasi atau penyusutan jumlah penduduk seiring dengan merosotnya angka kelahiran di titik terendah. Mengacu kondisi tersebut, pemerintah setempat memprediksi bahwa populasi anak muda Jepang akan menurun drastis pada tahun 2030. Jika suatu negara populasinya menurun, maka dampak yang akan terjadi yakni, oke, teman-teman pahami soalnya, jadi yang ditanya adalah gimana sih dampak apabila terjadi populasi yang menurun di negara Jepang tersebut. Gimana dampaknya itu apa nih kalau hal itu terjadi gitu. Nah, kita lihat untuk opsi jawabannya ya. Untuk opsi yang A. Opsi A, sebuah bangsa dan negara akan menjadi lemah dan populasi akan terancam punah. Oke, ini bentuk dampak ya, bisa kita keep. Lalu yang B, harus segera dilakukan beberapa cara untuk menaikkan jumlah populasi. Nah, yang ditanya adalah dampak, sedangkan kalimat di opsi yang B ini bukan merupakan bentuk dampak. Sehingga opsi B ini tidak tepat. Oke, kita lanjut lagi opsi yang C. Sebuah negara tidak akan bisa terbentuk tanpa adanya populasi penduduk asli warga negara tersebut. Nah, C ini sama kayak B ya. Kalimatnya bukan kalimat yang mencerminkan suatu dampak. Lalu yang D, populasi sebuah negara akan hilang dan negara akan dekat dengan kehancuran. Oke, ini bagus, bisa kita keep dulu. Lalu yang E, seharusnya pemerintah Jepang segera mengurus hal ini. Nah, ini juga bukan bentuk dampak. Oke, teman-teman, antara opsi A dan D, mana yang benar? Nah, teman-teman bisa perhatikan untuk opsi yang D, populasi sebuah negara akan hilang dan negara akan dekat dengan kehancuran. Oke, ketika suatu negara populasinya menurun, itu tidak sampai negara itu hilang. Oke, jadi untuk opsi yang D ini kurang tepat. Yang benar ada di opsi yang A ya. Jawabannya adalah yang A. Kenapa? Karena ketika suatu negara populasinya itu menurun, maka sebuah bangsa ataupun negara itu akan menjadi lemah dan populasinya akan terancam punah. Oke, untuk soal terakhir ini jawabannya adalah yang A. Oke, teman-teman, jangan lupa sering-sering latihan soal supaya kalian terbiasa dengan bentuk soal SKD. Oke, sampai di sini dulu pembahasan soal dari aku. Sukses selalu buat kita semua ya. See you next video. Dadah, bye-bye.